Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Rahman dengan NIM 220103013010274. Saya dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora dengan prodi Studi Agama-Agama. Saya dari Universitas UIN Antasari Banjarmasin. Tujuan saya membuat video ini yaitu tugas membuat video menjelaskan materi ujian akhir semester Bahasa Indonesia, yaitu materi tentang kelas 9 semester 2. Jadi tema kita pada ini yaitu adalah mengidentifikasi komponen penting dalam puisi. Setiap genre atau karya sastra, baik puisi, prosa ataupun drama, memiliki ciri khusus masing-masing yang merupakan pembeda antara genre yang satu dengan lainnya. Adapun ciri-ciri umum puisi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, puisi disusun dalam bentuk lirik atau baris atau bait. Yang kedua, penggunaan majaz sangat dominan dalam bahasa puisi. Yang ketiga, bahasa puisi yaitu umumnya penyair menggunakan bahasa kiasan, namun penyair ada juga yang menggunakan bahasa denotasi. Bahasa kiasan ada bermacam-macam, yaitu metafora, personifikasi, metonimia, dan lain-lain. Yang keempat yaitu rima, yaitu pengulangan bunyi berselang pada sajak, baik dalam larik atau baris atau deret maupun pada akhir larik-larik yang berdekatan. Agar terasa keindahan bunyi yang berirama itu ditampilkan dalam sebuah puisi. Rima inilah yang nantinya akan membentuk persajakan. Nah, misalnya ABAB atau AABB. Nah, begitu dan sebagainya. Yang kelima yaitu diksi, yaitu pilihan kata. Adapun yang keenam, makna puisi merupakan jiwa dari keseluruhan aspek dalam puisi. Karena puisi adalah jenis karya sastra yang tersusun atas bahasa yang indah dan padat makna. Sebagai salah satu karya sastra, puisi tersusun atau terstruktur batin dan struktur fisik. Struktur batin adalah struktur yang membangun puisi secara implisit atau tidak terlihat. Adapun struktur fisik adalah struktur yang membangun puisi secara eksplisit, yaitu terlihat melalui susunan kata-katanya. Struktur batin puisi antara lain suasana, tema, dan makna. Nah, adapun selanjutnya penjelasannya yaitu menentukan suasana di dalam puisi. Nah, di sini dijelaskan, suasana merupakan efek yang dirasakan pembaca setelah membaca atau menyimak puisi yang dibacakan oleh pembaca puisi, termasuk puisi yang telah dimusikalisasi. Misalnya saat pembaca puisi membacakan puisi penuh semangat, maka pembaca akan merasakan suasana yang sama. Dalam sebuah puisi, pembaca dapat merasakan suasana puisi melalui pilihan kata diksi yang digunakan penyair dalam puisi. Misalnya saat membaca puisi yang menggambarkan kondisi alam, seperti kondisi alam, bagaimana cara kita membuat puisi itu pas strukturnya dengan kondisi alam yang kita ambil tadi, maka pembaca akan merasa damai. Nah, bagaimana caranya kita membuat supaya pembaca atau yang pendengar akan merasa damai karena sesuai dengan keadaan tersebut. Selanjutnya ada menemukan tema dan dalam puisi. Pada dasarnya, tema atau topik puisi merupakan pokok permasalahan dalam puisi. Tema merupakan wujud permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Tema puisi ada bermacam-macam, misalnya tema keagamaan, tema kenegaraan, kehidupan alam, lingkungan hidup, kemanusiaan, kisah kehidupan manusia, perjuangan, atau kritik sosial. Nah, itu berbagai beraneka ragam macam-macam tema di dalam puisi. Tema puisi bersifat khusus, berorientasi pada penyair, objektif atau semua pembaca harus mempunyai penafsiran yang sama. Dan
lugas atau tidak bermakna kias. Dengan demikian, pembaca puisi pun perlu memahami latar belakang penyair agar tidak salah menafsirkan tema puisi. Selanjutnya, menentukan makna dalam puisi. Makna puisi seringkali disampaikan secara tersirat dan bukan secara terang-terangan. Terkadang seseorang penyair menggunakan kata-kata simbolik atau ungkapan tertentu dalam menyampaikan isi atau pesan suatu puisi. Pesan dalam puisi adalah amanat atau nilai-nilai baik yang diambil pembaca dari sebuah puisi. Seorang pembaca harus dapat menyimpulkan pesan dalam sebuah puisi dengan memahami isi puisi tersebut, termasuk menafsirkan kata-kata yang digunakan penyair dalam puisinya. Nah, kata-kata dalam puisi dapat memiliki makna tersurat atau eksplisit, atau tersirat atau implisit. Nah, jadi begitu. Alhamdulillah. Nah, makna tersurat atau eksplisit tadi adalah makna yang dapat dipahami secara langsung dengan melihat kata-kata dalam puisi tersebut. Kata-kata tersebut menunjukkan pesan secara langsung tanpa perlu ditafsirkan lebih mendalam lagi. Ya, mudah dipahami lah, ujar orang Banjar. Mudah dipahami. Sebaliknya, adapun makna tersirat atau implisit tadi adalah makna yang dapat dipahami dengan menafsirkan kata-kata yang digunakan penyair dalam puisinya. Makna tersirat perlu dipahami secara mendalam dengan memperhatikan pilihan kata yang digunakan penyair dan menafsirkan maksud dari kata-kata tersebut. Misalnya, dalam puisi biasanya ditemukan kata-kata kiasan atau majas atau simbolik. Pembaca itu harus dapat menafsirkan makna dari kata-kata tersebut. Nah, jadi yang implisit ini nih kita harus mendalam untuk memahami kata-kata yang dibacakan oleh si pembaca tadi tuh. Yang dalam puisi tadi beda lagi dengan yang eksplisit. Yang eksplisit mudah, tidak perlu penafsiran untuk memahaminya. Tetapi implisit ini kita perlu menggunakan penafsiran yang mendalam untuk memahaminya, karena di situ terdapat kata-kata kiasan atau kata-kata simbolik. Nah, jadi makanya kita harus menggunakan penafsiran yang mendalam. Jadi sebelumnya saya meminta maaf kenapa kamera ini agak miring, karena saya sambil ngeliat ke arah laptop, jadi agak miring. Saya minta maaf ya. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan penjelasan materi tentang mengidentifikasi puisi. Apabila ada kesalahan kata atau tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Apabila ada yang salah, mohon dikritikan. Ya, saya Fatur Rahman, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.